Universitas Nasional merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki akreditasi terbaik di setiap tahunnya. Selain itu, Universitas Nasional juga memiliki beberapa UKM. Salah satunya yaitu Sri Kandi Maheswati. Sri Kandi Maheswati merupakan kegiatan tari tradisional yang dinaungi dan dibentuk langsung oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional pada bulan Februari tahun 2022. Sri Kandi Maheswati mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi yang memiliki minat di bidang kesenian tari, mempunyai bakat tari, suka menari, dan ingin belajar di bidang seni tari. Halo, nama aku Amalia Ainya, biasa dipanggil Amel. Angkatan 2022 program studi ilmu komunikasi. Di sini aku sebagai penanggung jawab Sri Kandi sekaligus para hukum dari Mapok. Jadi Sri Kandi itu suatu program kerja dari minat dan bakat, khususnya di bidang akademik yang mewadahi anak-anak ilmu komunikasi yang punya bakat di bidang tari. Untuk jadwal latihan itu biasanya kita diadakan di hari Sabtu di jam 2 sampai jam 5. Kebetulan kita itu sering mengikuti acara-acara yang ada di kampus, seperti kayak acara Makom PRK, yang PKK, dan seminar-seminar nasional. Khususnya kita juga pernah waktu itu diundang di acara wisuda dan misi. Sampai untuk saat ini total anggota Sri Kandi ada 24 orang kebetulan. Biasanya sebelum tampil itu kita yang pasti latihan dong, mungkin sekitar biasanya tuh semingguan, dan kita juga bakal ngecek kostum dan ada gladi resik sekaligus latihan terakhir di situ finishing. Kriteria utama itu komitmen, karena di sini kita kan bukan terima orang yang udah bisa nari ya. Di sini kita terima orang yang mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh gitu. Kita di sini belajar, jadi open banget buat orang-orang yang belum bisa nari. Itu sih yang aku harapin gitu. Pokoknya pengen tuh Sri Kandi udah lebih dari internal UNAS aja ya, kayak pokoknya maunya tuh udah ke eksternal, kayak kita ngikutin lomba-lomba segala macam.
diperkenalkan? Halo, perkenalkan nama aku Syifa Kaila. Aku angkatan 2021, jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Nasional. Di sini aku sebagai penanggung jawab Srikandi Mahasiswa. Biasanya dari apa aja? Yang aku tariin biasanya itu basicnya adalah tari tali dan tari jaipong. Mulai dari kapan belajar nari? Aku belajar nari itu dari kelas 2 SD sampai saat ini masih didorong sama Hima. Apa sih motivasi yang kamu punya untuk belajar nari? Motivasi aku sebenarnya aku dari awal ikut belajar nari itu nggak punya motivasi. Aku nggak tahu dunia tari kayak gimana. Tapi seiring berjalannya waktu karena aku lama tahu apa itu tari, motivasi aku ya aku ingin melincahkan badan agar nggak kaku-kaku banget. Terus yang kedua yaitu sekali olahraga aja sih. Kalau kendala dalam latihan sendiri itu biasanya ada di tari Betawi. Itu ada di gerakan geol-geol. Kenapa ada gerakan geol-geol? Karena di tari Betawi sendiri itu ada ciri khasnya gerakan geol-geol. Nah, di pengalaman aku sendiri itu aku belum bisa geol-geol gitu, tapi karena lama-kelamaan menguasain gerakan yang lain, terus gerakannya dibarengin sama tangan, sama pinggul segala macam, itu lama-kelamaan bisa. Kalau misalkan latihannya secara rutin, insya Allah bisa. Nama aku Dea Rahmawati, angkatan Srikandi Mahasiswati, Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2023. Biasanya Dea ini nari apa? Biasanya aku nari tradisional, kayak daerah Sumatera, spesifiknya itu Sumatera Utara. Kalau kamu sendiri, basic narinya apa? Yang kamu milih? Narinya itu tarian Melayu, dan tarian Melayu itu biasanya tarian yang kemayu banget, yaitu yang harus sopan, yang tertutup, dan tangannya tuh kayak nggak boleh terlalu melebar biar sopan. Tradisional sama satu tarian modern. Mulai kapan kamu belajar nari? Untuk konsepnya menyusun. Mulai belajar nari dari kecil, TK dulu pernah ikut tampil, terus mulai tertarik, dan kelas 4 SD itu baru diseriusin masuk sanggar. Motivasi kamu apa sih? Pengen belajar nari? Motivasinya itu untuk melestarikan budaya Indonesia dan ingin mempelajari koreografi baru dan teknik-teknik yang baru. Kendala apa yang kamu alami kalau lagi latihan atau saat tampil? Kendala saat latihan itu biasanya saat menyempurnakan teknik, karena itu lumayan agak sulit. Dan kalau untuk kendala tampil itu biasanya kendala-kendala dari panggung. Untuk kedepannya ada nggak sih tarian daerah yang pengen kamu pelajarin? Tarian daerah yang ingin dipelajarin itu Kalimantan sama Bali. Membaca tari biasanya harus nyobain gerak. Kalau misalkan lagi tari berpasangan, terus juga agak karena tarian itu ada yang lama, jadi kayak capek, ada lumayan Kak, boleh perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Soelan Dewi, saya biasa dipanggil Lila, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Saat ini saya menjadi sekretaris Srikandi, tapi ya Biasanya nari apa aja? biasanya aku dari Nusantara sih, kayak Padang, Betawi, terus juga biasanya Melayu pernah sekali gitu. Basic tari apa yang kamu? Basic tarinya sih sebenarnya aku nggak ada basic, kayak ya ikut ke semuanya, maksudnya nggak ada yang spesifik gitu loh. Jadi tapi keseringan dari Padang sih nari. Nah, mulai kapan tuh kamu belajar nari? Kalau belajar nari kayak dari SD, karena itu kan kayak pelajaran budaya dari sekolah. Terus juga misalkan kalau mau mendalami itu kayaknya 2021 deh mulai masuk sanggar gitu sih. Motivasi apa yang kamu punya sampai nari? Kalau motivasinya itu kayak sering ngeliat kayak artis-artis yang nari, apalagi itu kalau waktu kecil sering ngeliat kayak MTV nari jadi kayak back dancer tuh kayak keren gitu, kayak jadi pengen kayak gitu. Waktunya juga kayak susah ya untuk nemuin waktu yang pas saat latihan, terus juga kayak
otak lagi mumet gitu, jadi koreo baru tuh masuk tuh kayak agak susah. Terus kalau untuk tampil biasanya yang paling susah itu kalau kostumnya ribet dan keburu-buru tuh kayak terlempar gitu pakai kostumnya, jadi kayak agak berantakan. Terus juga misalkan ada panggung yang sesuai gitu, kayak yang tiba-tiba pas sampai tempat itu kayak dia sempit atau gimana, itu kayak penyesuaian dan kayak blocking dari awal lagi gitu. Kalau mau tidur, Tarian mana sih yang kedepannya kamu ingin pelajari? Kalau untuk tarian kayaknya pengen tarian Kalimantan deh, kayaknya agak tertarik Kalimantan atau NTT gitu sih, karena kayak ngeliat cantik banget gitu, ya tertarik sih. Biasanya tuh kalau dari Padang itu aku biasanya dari Giring sih, maksudnya